Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Sebagai penulis saya itu sering ditanya atau ditantang lah, buat kamu coba karya yang bisa menandingi Quran atau kumpulkan orang-orang yang punya kemampuan sastra kemudian tulis seperti Quran. Pasti nggak bisa. Alasannya adalah karena Quran adalah karya Tuhan, bukan karya manusia. Nah, kalimat semacam itu sering saya dengar di forum banyak ya, keagamaan, medsos, banyak di khutbah gitu. Seolah-olah itu ada hal yang tak terbantahkan, yaitu tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Atau jangan-jangan klaim itu lebih banyak berdiri di atas iman dan otoritas sosial, bukan pada kenyataan teknis. Baik, mari kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu bahasa. Al-Quran disusun dalam bahasa Arab klasik dengan gaya unik, penuh dengan rima, repetisi, irama, dan metafora. Nah, abad ke-7 itu ketika tradisi syair Arab hanya mengenal pola-pola tertentu, kehadiran Al-Quran jelas mengejutkan. Tak heran itu bila masyarakat kala itu menyebutnya luar biasa, bahkan mustahil ditiru. Konteks ini penting ya di abad ke-7. Sekali lagi, konteks ini penting di abad ke-7. Nah, hari ini manusia memiliki ilmu linguistik, analisis sastra, teknologi komputer, dan bahkan kecerdasan buatan. Pola-pola bahasa itu bisa dipetakan dengan presisi. Struktur kalimat, panjang ayat, repetisi kata, hingga resonansi bunyi itu bisa diuraikan, bisa dipelajari, bahkan bisa direplikasi. Apakah kita masih bilang mustahil? Jawabannya secara teknis tidak. Oke, kecerdasan buatan AI itu kini mampu menghasilkan teks yang sangat mirip gaya Quranik. Anda tinggal masukkan data bahasa Arab klasik, latih model dengan ribuan syair dan ayat, kemudian minta AI menulis. Hasilnya, teks dengan rima yang serupa dengan nuansa sakral yang nyaris identik. Bahkan tanpa AI, banyak penulis Arab modern itu bisa menulis prosa puitis yang Quranik dalam tanda petik, dalam rasa dan ritmenya loh ya. Apakah itu berarti Al-Quran bisa ditiru? Jawabannya ya, dari sisi bentuk dan gaya bahasa itu bisa. Nah, disinilah letak masalah sebenarnya. Ketika seseorang berhasil menulis teks bergaya Quranik, apa reaksi publik? Hampir pasti akan ditolak, bahkan dituduh menistakan agama. Bukan karena teksnya jelek, tapi karena secara sosial itu tidak ada ruang untuk mengakuinya sebagai setara. Dengan kata lain, klaim tak tertandingi itu bertahan bukan karena impossible secara teknis, melainkan karena impossible secara sosial dan teologis. Kita perjelas gini, Al-Quran itu bukan hanya kumpulan kata-kata yang indah. Ia diyakini sebagai wahyu, dimensi sakral yang membuatnya dianggap mustahil ditiru. Sebuah teks baru, meskipun punya ritme serupa, tidak akan pernah diakui setara karena tidak memiliki otoritas sakral. Otoritas itu datang dari iman miliaran manusia, dari tradisi berabad-abad, dari legitimasi ulama dan sejarah peradaban yang lahir di bawah panji agama. Jadi ketika orang berkata, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, maksud sebenarnya adalah tidak ada yang akan diakui sebagai tandingan Al-Quran. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Analoginya gini, bayangkan sebuah band legendaris, contoh seperti The Beatles. Nah, secara teknis, banyak musisi hari ini yang bisa menulis lagu dengan melodi sederhana, lirik indah, harmoni yang kuat, bahkan lebih kompleks seperti The Beatles. Tapi apakah orang akan mengakuinya setara The Beatles? Enggak kan? Karena apa? Beatles bukan hanya soal musik, tapi soal sejarah, aura, dan juga soal budaya.
Nah, begitu pula dengan Al-Quran. Secara teknis bisa ditiru, tapi secara sosial dan spiritual tidak akan pernah diakui. Selain iman, ada faktor sejarah, ada faktor politik. Al-Quran itu hadir di momen kritis peradaban Arab. Ia mengubah masyarakat, mengubah hukum, bahkan tatanan politik. Tidak ada teks lain yang bisa mengulang peran historis itu, kecuali kita menciptakan agama baru dengan pengikut miliaran orang. Maka klaim tak tertandingi itu juga berarti tidak ada teks baru yang akan memiliki pengaruh historis sebesar itu. Dan itu benar, untuk hal ini kemungkinan nyaris nggak bisa. Kemudian mengapa klaim itu bertahan? Ya karena iman butuh pagar. Jika pagar itu dibuka, jika orang mengakui bahwa teks mirip Al-Quran bisa dibuat, maka runtuhlah klaim keistimewaan ilahi. Maka wajar bila setiap upaya menandingi dianggap ancaman dan segera disingkirkan. Dengan begitu, klaim tak tertandingi adalah cara agama melindungi otoritasnya. Ia bukan fakta linguistik yang absolut, melainkan perisai sosial teologis. Maka, kalau kita jawab tanpa berputar-putar, secara teknis dan sastra, Al-Quran bisa ditiru. Secara sosial dan teologis tidak akan pernah diakui. Nah, itu adalah dua hal ya. Klaim tak tertandingi itu bertahan bukan karena mustahil secara bahasa, tapi karena iman dan otoritas menjadikannya tabu untuk diuji. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran bisa ditiru dalam bentuk gaya bahkan keindahan sastra, ia bisa direplikasi oleh penulis modern atau kecerdasan buatan. Itu adalah fakta teknis. Sekali lagi, itu teknis ya. Tapi apakah ada orang yang beriman kemudian mau mengakuinya? Ini adalah masalah yang lain. Maka jawabannya berhenti. Maka pernyataan yang lebih tepat itu bukan Al-Quran mustahil ditiru, melainkan Al-Quran bisa ditiru tapi tidak akan pernah diakui. Kalaupun kemudian ada yang mencoba menirunya, lalu jurinya siapa? Subjektif atau objektif? Nah, ini masalahnya akan pelik. Teman-teman, mudah-mudahan ini membawa sebuah cara pandang yang bisa didiskusikan, dan silahkan berikan komentar tentang judul tadi. Apakah Al-Quran bisa ditiru di era AI? Terima kasih sudah bersama saya dan sudah mendengarkan saya.